Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran pada topik 1, ruang kolaborasi. Sebelum pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Umi Fadila SPD, di sebelah saya Putri Ajusti Zalbi SPD, di sebelahnya lagi Ajruni Fadila SPD, selanjutnya Hanifah Azrah SPD dan Mona Melinda SPD. Di sini kami akan membahas tugas 1 bagian 1, memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus yang pertama yaitu, bayangkan jika kamu adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, kamu hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, kamu mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Kamu meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang kamu berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah kamu siapkan. Beberapa saat kemudian, kamu meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut kamu, apakah yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat langkahnya? Jawabannya adalah yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat langkahnya dikarenakan adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Penjelasan yang diberikan oleh guru terkait langkah-langkah dalam mengerjakan soal cukup jelas dan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Di sini, guru menstimulus peserta didik dengan urutan atau langkah-langkah yang ia berikan, dan itu dapat ditiru dan diikuti oleh siswa. Pertanyaan kedua mengenai kasus yang pertama yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas diterapkan? Elaborasi jawaban kamu dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya adalah, metode yang diterapkan dalam kasus tersebut yaitu metode prosedural, yang mana pada kasus tersebut, guru dengan jelas memberikan langkah-langkah secara sistematik atau berurutan kepada peserta didik agar dapat diikuti. Dan teori yang digunakan merupakan teori behavioristik, yang mana teori ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik yang disebabkan oleh adanya pemberian stimulus dari guru. Pada kasus ini, stimulus yang diberikan oleh guru berupa urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata atau min dalam sebuah soal. Selanjutnya, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Soal pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawabannya yaitu, karena kasus tersebut menjelaskan bahwa siswa yang mengalami masalah belajar, terutama dalam berhitung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai seorang guru, Rina dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, guru harus dapat menciptakan konsep belajar yang menyenangkan. Guru dapat menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap yang nantinya akan memudahkan guru dalam memahami alur pembelajaran
dengan menerapkan metode belajar menarik bagi siswa. Kedua, guru harus menguatkan konsep dasar berhitung pada siswa dengan cara yang mudah. Guru harus mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Maka, siswa akan paham konsep berhitung tersebut. Ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Setelah itu, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kasus 2, teori belajar yang cocok digunakan adalah teori belajar behaviorisme. Pada kasus ini, Rina sebagai guru yang berhadapan dengan peserta didik berumur sekitar 7 tahun dapat menerapkan teori behaviorisme, yaitu dengan memberikan stimulus pada peserta didiknya. Hal ini karena peserta didik yang dihadapi oleh Rina masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memerlukan pengulangan dan pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru, dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Selanjutnya, kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Soal pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya yaitu, menurut kami, pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh Made sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa, karena dengan memberikan contoh yang lebih dekat dengan lingkungan siswa, sehingga siswa akan lebih mudah mengerti serta memahami mengenai teks deskripsi. Soal kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya yaitu, prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus tersebut merupakan prinsip relevansi internal, yaitu prinsip yang memikirkan kerelevanan antara bahan ajar dengan lingkungan belajar peserta didik. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi, sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologi, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologi. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Dalam realitanya, prinsip tersebut memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting, harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok 3.
Semoga presentasi kami dapat menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.